Oke. Ya, selamat pagi Dokter Adik. Ini kraniotomi evakuasi dan juga insersi daripada IVR pasiennya dengan adanya ICH Atrioganglia basalis sinistra dengan adanya IVH dokter. Ini pasiennya POD ke-11. Hari ini memang pasiennya masih terpasang ventilator dengan tube in untuk kesadaran sudah membaik, E-nya 4 dengan motoriknya 6, tapi memang masalahnya pasiennya untuk nafasnya belum adekuat. Saat ini dari kita planningnya adalah masih kita coba untuk winning daripada ventilator. Apabila dengan winning ventilator tidak berhasil, maka kita tawarkan untuk tracheostomy ke keluarganya. Seperti itu. Itu drainnya masih? Untuk drainnya hari ini masih terpasang dokter, produksinya minimal. Dok. Kapan di up drainnya itu harusnya? Kalau memang untuk FVD itu memang tidak boleh lewat daripada 7 hari dokter. Ini FVD atau drain? Untuk FVD dokter. Oh ini FVD. 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 Mana yang sistem terbuka atau yang sistem tertutup nih? Ini pasiennya yang sistem tertutup dokter. Sistem tertutup ya. Jadi kantongnya di samping kepalanya. Kantongnya di samping kepala saya. Masih produksi LCS-nya? Sudah tidak produksi lagi dokter untuk LCS. Jadi kapan mau di up? Yang pertama ini kita lihat karena memang sudah lewat daripada 7 hari, kemudian produksinya juga sudah minimal, kami rencanakan untuk up hari ini dokter. Adalah dengan diet hari ini ya. Enggak selama ini apa dietnya? Untuk selama ini dietnya masih diet ya dok, dengan Entramix juga. Berapa ininya pemberiannya? Untuk pemberiannya itu untuk Entramixnya diberikan 150 cc dengan 4 kali sehari. Cukup nggak? Kalau kita lihat daripada rule of thumb, jadi memang untuk pasien ini dengan rule of thumb-nya kebutuhan gizinya dengan berat badan kurang lebih di 60 kilogram dengan rule of thumb dikali 20 sama 30 kurang lebih kebutuhannya adalah 1800 kilokalori dokter. Jadi dengan kalau selama ini dikasihnya berapa? Selama ini 4 kali. 4 kali jadi 180. 180 dikali 4 berarti di sekitaran 600 kilokalori dokter. 600. Kebutuhannya? Kebutuhannya tadi kalau rule of thumb itu 60 kali 30 berarti di 1800. Iya, cukup ya? Masih kurang dokternya. Kurang. Idealnya berapa berarti? Idealnya berarti kalau memang itu 120 200 di 6 kali 200 dok untuk Entramix biar bisa memenuhi full dok. 200 berarti 2400 kali 6. 240 kali 6. 240 di 1500. 1500-an. Nanti untuk 700 cc-nya bisa kita berikan infus NaCl banding D5. Ya, jadi masih kurang kalau 4 kalinya. Jadi ya idealnya tadi kan targetnya 1800. Targetnya 1800. Berarti 6 kali 300 cc-an ya. Nah, ya bertahap sih harus dinaikkan. Kurang kalau 4 kali, harus 6 kali. Resikonya apa sih kalau albuminnya kurang? Kalau dietnya kurang? Yang pertama kalau memang dietnya kurang, yang pertama untuk salah satunya berkaitan dengan wound healingnya dokter. Jadi untuk dietnya kurang, kalau nanti harapannya wound healingnya juga akan terganggu dokter. Apa indikator yang paling cepat kurang energi? Untuk indikator yang paling cepat kurang energi, salah satunya ini dok, adanya udah saya sebutin tadi keceplosan apa? Hipoalbumin dok. Hipoalbumin. Selain albumin apa lagi sekalian yang perlu dicek? Yang cepat berubahnya? Yang cepat berubahnya untuk albumin salah satunya. Enggak, selain albumin. Elektrolit dok mungkin. Elektrolit. Ya, kalau OTPT atau fungsi ginjal sih nggak terlalu. Yang cepat berubah itu albumin sama elektrolitnya. Makanya 2 hal itu sama darah rutin. Apa ya dari darah rutin yang cepat berubahnya? Apalagi pada head injury atau pada brain injury. Ini kan stroke ya? Iya dok. Ya. Paling cepat berubah dari darah rutin kita bisa lihat di nilai leukosit dok. Leukosit, apalagi? Sama trombosit. Trombosit, lama kalau trombosit jarang apa? Justru yang ini.
Selain Untuk leukosit, untuk HB juga bisa. ya dua itu malahan biasanya, hemoglobin sama leukositnya. Kalau leukosit kan apalagi uh, reaksi inflamasi, ya pasti cepat berubahnya. Kalau HB kenapa bisa berubah? Dokter, jadi yang pertama anemianya pada pasien-pasien seperti ini satu bisa karena memang masih ada terjadi ongoing bleeding. Terus yang kedua juga memang dari intake-nya yang rendah dok. Jadi memang Kalau intake kan lama. Kalau kurang lama itu turunnya. Apa yang gangguan pada apa? Apa? Ya udah rebleeding tadi. Selain rebleeding apa? HB-nya kenapa tiba-tiba turun kalau pada brain injury ya, mau stroke, mau trauma, mau apapun, itu sering tuh HB-nya turun, sama leukositnya berubah karena reaksi inflamasi. Kadang-kadang kalau itu bukan reaksi infeksi, tapi reaksi inflamasi, itu leukositnya bisa berubah. Kalau di kultur apa kadang steril sih, bukan karena reaksi infeksi, tapi reaksi inflamasinya yang bikin leukositnya berubah. Kenapa? Sama apa? Gangguan pada hematopoiesisnya berubah. Ya, satu, jadi produksinya emang terganggu. Kedua, kadang-kadang HB-nya bisa lisis. Jadi meskipun habis transfusi atau HB-nya tinggi ya, 14 gitu, tiba-tiba kalau dialisis langsung anjlok tuh, bisa tiba-tiba 9. Karena proses tadi gangguannya pada hematopoietiknya. Kalau hematopoietik kan produksi ya. Tapi pada yang di sirkulasinya juga bisa terjadi lisis mekanismenya. Oke. Nggak direncanakan rahios? Masih kita edukasi ke keluarga dokter. Dari keluarga sampai saat ini masih belum ada keputusan. Kita masih coba winning untuk ventilatornya dari mode pressure control ke spontan bakasita. Kalau memang bagus nanti off ventilator. Tapi kayaknya bagus sih, nggak perlu ini. Nggak ada defisit neurologis? Untuk saat ini evaluasi terakhir defisit neurologis tidak ada dokter. Tidak ada ya. Oke. Ya. Terapinya apa aja? Untuk terapinya ini kita berikan intravenous fluid drip normal salin, kemudian ada kita berikan untuk peningkatan tekanan darahnya kita berikan nicardipin dokter, kemudian ada kita berikan antibiotiknya kita berikan ceftriaxone, kemudian anti nyerinya antara lain kita berikan tramadol dan antrain. Cairannya berapa? Cairannya ini dilihat 83 cc per jam, di 24 jam itu kisarannya di 2000 cc. Itu pakai rumus apa tuh? Kita hitung pakai idealnya dengan holiday segar. Ya. Jadi 10 kilo pertama dikali 100, 10 kilo kedua dikali 50. 1000 ya, 1500 ditambah sisa berat badannya dikali 20. Jadi berapa itu? Kalau 60 berarti 1000, kemudian 500, baru 40 dikali 20 itu di 800 dok, berarti di 2300 dok. 2300. Kebutuhan cairan per 24 jam. 24 jam. Jadi berapa TPM? Kalau 2300 itu berapa? Berarti dibagi 24 ya, 2300 dibagi 24. 1 jamnya 95 cc per jam. 95 cc per jam. Dibagi TPM berapa, Dek? Ayo dibagi berapa itu? 95 cc. 1 cc berapa TPM? Kalau makro. Berarti 30 tetes. 30 tetesan ya. Oke ya. Makanya kalau kamu sudah biasa ngitung nanti bisa dikira-kira sih kalau beratnya segini kemungkinan kebutuhannya ya. Makanya kalau kita kan otomatis tuh langsung NSS 30 TPM itu ada hitungannya itu sebenarnya ya. Nah, kalau itu biasanya untuk berat badan 50 kg sih. Ya, kalau tadi 31 ya. 31. Iya, 31. Nah, kalau 50 biasanya 30 TPM cukup ya. Oke. Dressingnya berapa hari sekali? Untuk dressingnya ini kita evaluasi per 3 hari. Per 3 hari. Kenapa 3 hari? Kenapa nggak 2 hari? Yang pertama memang untuk 3 hari kita harapannya tidak mengganggu daripada proses wound healing dokter. Kecuali memang sebelum 3 hari pasiennya ada keluhan rembes atau ada basah pada
luka operasi kita pertimbangkan buat dressing. Dengan kita semakin bahasanya kita semakin jarang untuk dressing atau dengan pergantian dressingnya itu dengan dimaksimal, maka harapannya untuk expose daripada luka operasinya minimal, sehingga untuk potensi terjadinya infeksi luka operasi bisa kita turunkan. Kalau tahapan wound healing tahu? Kalau tahapan wound healing itu yang pertama ada proses inflamasi, dokter. Ya, oke. Inflamasi, yang kedua kemudian dilanjutkan dengan proses proliferasi sel. Oke, kemudian yang ketiga ayo apa? Proses inflamasi, proliferasi, remodeling, dokter, yang ketiga. Remodeling, oke. Reaksi proses inflamasi berapa hari? Inflamasi itu di 7 hari, 7 sampai 10 hari. Inflamasi 3 sampai 5 hari. Jadi hari ke-0 apa? Jadi belum ada proses hari ke-0. Dari hari ke-0 berarti sampai Oke, ya. Udah baca lagi tuh. Ya, wound healing-nya. Tahapan wound healing-nya itu apa aja? Ya, B. Nah, harus dibaca tuh biar tahu kita. Misalnya itu menjadi dasar apa wound healing tuh? Untuk tindakan apa kita harus tahu wound healing? Yang pertama untuk tindakan dressing sama jahitan. Ya, itu. Kalau kamu tahapan wound healing-nya nggak tahu, terus kita nggak bisa memperkirakan kapan harus diangkat jahitannya. Ya. Oke, udah. Belajar lagi tuh yang wound healing-nya.